Semalam alhamdulillah orang tua dari Fabian sudah datang, sudah tiba di Jeddah, dan keduanya langsung minta bertemu dengan anaknya dan kita jemput dan kita antar ke rumah sakit. Dan keberadaan orang tua Fabian, jadi cerita bapaknya tadi, dia bilang pada saat mendengar suara bapaknya, kata bapaknya itu ada reaksi yang excitement dari Fabian itu loh. Nah, semoga saya berharap dengan adanya kedua orang tuanya itu proses penyembuhan, proses pemulihan Fabian bisa lebih cepat karena ada penambah semangat dari Fabian dengan keberadaan kedua orang tuanya. Kemudian pagi ini kami berada di Mekah saat ini untuk mengurus proses penggantian dokumen perjalanan bagi jemaah yang kemarin dokumennya hilang atau terbakar. Siang ini kami mendatangi tempat penginapan di mana korban yang selamat menginap untuk melakukan pengambilan foto biometrik dan sidik jari untuk pembuatan SPLP sebagai dokumen perjalanan yang akan digunakan untuk kembali ke Indonesia. Dari keseluruhan yang kita proses hari ini ada 10 orang yang kita ambil untuk proses pengambilan foto dan sidik jari untuk pengambilan SPLP. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke rumah sakit di mana korban yang masih dirawat di rumah sakit kita akan ambil juga foto dan sidik jarinya untuk pembuatan SPLP. Demikian. Prosesnya cepat, nanti setelah diambil sidik jari kemudian diambil foto dan selanjutnya kita proses pencetakannya harus dilakukan di KJRI dan akan kita antar kembali. Insya Allah besok paling lambat rencananya nanti sore atau sore atau paling lambat besok sudah bisa kita sampaikan SPLP-nya. Pemakaman, informasi terakhir yang kami terima saat ini jenazah sudah dipindahkan rumah sakitnya di rumah sakit yang baru sekarang ini yang sudah ada buat proses forensiknya. Jadi insya Allah akan dimulai proses forensik. Nah, waktunya sendiri sebagaimana sudah komitmen dari pemerintah Saudi yang akan mempercepat prosesnya. Jadi mari kita berharap bahwa prosesnya cepat. Kita nggak dalam proses-proses yang pada umumnya biasanya itu sampai dengan 7 hari karena ini ada proses forensik, harus identifikasi dan lain sebagainya. Tapi mari kita berharap supaya lebih cepat sehingga insya Allah jenazah bisa segera kita makamkan. Nah, sementara ini masih 5 jenazah yang sudah kita dapat peroleh persetujuan untuk dimakamkan di sini. Tadi barusan juga kita sudah bicara dengan Pak Lukman. Nah, nampaknya Pak Lukman juga mau jenazah istrinya dimakamkan di Arab Saudi juga. Nanti kita akan meminta secara tertulis dari beliau untuk melakukan proses pemakaman di Arab Saudi nantinya. Kondisinya yang satu Pak Ahsan Tuldoni itu beliau sudah dipindahkan ke rumah sakit di mana namanya di King Fahad Hospital. Faisal. Jadi King Faisal Hospital di Jeddah, jadi di Mekah yang lebih fasilitasnya lebih baik. Namun ada satu lagi yang sampai saat ini kita belum dapat informasi kapan akan dilakukan operasi tangannya, retak tulang tangannya itu. Kondisinya tapi sudah kondisi stabil dan pihak rumah sakit juga sudah memiliki kontak kita. Ada apapun mereka akan selalu berkoordinasi dan mengabari KJRI. Jadi sekali lagi pesan saya, salah satu keuntungan dari umroh menggunakan travel yang terdaftar dan travel resmi adalah berbagai kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi kita tidak pernah akan tahu. Penyelesaiannya akan lebih mudah karena ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan para jemaah itu. Ya, kebetulan saya kan bagian dari jemaah umroh juga yang sama dengan jemaah umroh yang lain. Kita
itikaf di akhir Ramadan ini di Masjidil Haram. Saya mendengar berita setelah umroh. Kebetulan sebenarnya saya hari yang sama juga melakukan jalan darat dari Madinah menuju Mekah. Memang beda jalur ya, tapi jamnya sama. Jadi setelah umroh paginya saya baru membaca dan melihat berita di media sosial. Saya langsung menghubungi Pak Konjen dan alhamdulillah Pak Konjen, Pak Yusron sudah melaporkan bahwa penanganan sudah dilakukan oleh KJRI, dan alhamdulillah hari ini saya bersama KJRI langsung datang ke hotel untuk bertemu jamaah dan melihat bagaimana pelayanan dilakukan oleh KJRI, termasuk tadi untuk mengganti paspor. KJRI menerbitkan SPLP agar jamaah umroh bisa mempunyai dokumen untuk bisa kembali ke Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan apresiasi pertama kepada KJRI, Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono, dan juga tentu teman-teman travel dan muasasah yang gerak cepat untuk melayani jamaah umroh.